kamu ini mau jadi follower atau disciples gitu kan. Jadi ya itu yang Tuhan tanya ke aku saat aku sakit. Jadi ya akhirnya aku sadar, ya Tuhan, aku nggak mau cuma jadi follower, aku nggak mau cuma jadi pengikut Yesus doang gitu. Aku pengen jadi murid Yesus, aku mau dimuridkan, aku mau belajar gitu. Halo bro dan sis testimoner semuanya, kita kembali lagi di testimoni bersama Nana. Gimana kabarnya kalian guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan kesempatan kali ini tentunya kembali Nana mau bersaksi. Dan ini juga kesaksian yang baru aja terjadi banget gitu. Jadi aku baru mendapatkan pelajaran dan ya tentang spiritual journey ya tentunya. Di testimoni ini memang lebih banyak cerita-cerita yang pengalaman spiritual bersama Tuhan ya kan. Nah, aku mau cerita tentang kondisi aku. Aku kan waktu kemarin memang lagi sakit ya kan. Pas minggu kemarin aku posting, aku masih batuk pilek gitu kan, flu ketularan anakku gitu. Dan itu benar udah 3 minggu yang lalu anakku itu sakit, panas beberapa hari sampai dua 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 tiga hari gitu. Ini panas terlama sih, biasanya anakku semalam langsung panasnya hilang cepet gitu. Kalau nggak salah ini lebih dari 3 hari malah gitu. Dan aku yang agak worry gitu kan, tapi akhirnya dia sembuh, dia batuk pilek juga gitu kan. Terus setelah dia sembuh aku kena gitu kan, terus aku flu, batuk pilek juga, tapi untungnya aku nggak demam gitu. Terus minggu kemarin aku masih sempat pelayanan nyanyi malah gitu di gereja ya, pelayanan singer, karena aku ini memang harusnya aku tahu diri gitu, harusnya aku bisa menjaga tubuh aku, karena tubuh kita kan adalah bait Allah ya kan. Sedangkan kalau sakit itu harusnya udahlah gitu, istirahat dulu. Nah kemarin aku bandel, aku merasa bisa lah, apalagi kan baru kesaksian kan kemarin di testimoni tentang kuasa kesembuhan ilahi ya kan. Nah cuma itu kasusnya beda. Waktu itu kalau kalian sempat menyaksikan tentang kesembuhan yang aku dapatkan itu karena kecelakaan ya kan, maksudnya ya di kecelakaan nggak sengaja nginjek duri yang panjangnya segini gitu, terus berdarah gitu kan, terus tiba-tiba langsung bisa mujizat hilang sembuh total gitu. Nah itu benar ya, karena itu bukan dari kesalahan yang aku buat gitu. Aku bukan sengaja membuat diri aku sakit waktu itu gitu. Itu nggak sengaja ya. Dan aku benar-benar dengan iman gitu kan, yang ya kalau bagi yang belum menyaksikan bisa dicek lagi tentang kesaksian aku itu. Memang itu luar biasa aku alami gitu. Dan kalau yang sekarang aku malah udah tahu sakit flu, batuk pilek, aku ngeyel gitu. Jadi ini yang benarnya sakit yang aku sengaja aku buat gitu. Dan harusnya aku bisa mengkondisikan kalau udah sakit begini tuh aku ngerem. Cuman aku tetap bandel dengan aktivitas keseharian aku yang seolah-olah kayak lagi nggak sakit. Dan akhirnya tepar lah kemarin ini sampai aku benar-benar sakit kepala parah banget. Terus hari Minggu lagi itu, Minggu harusnya aku pelayanan hari Minggu kemarin ini, cuma karena ternyata aku nggak sanggup tepar dan akhirnya aku nggak jadi. Ya harusnya ada jadwal untuk aku melayani di live streaming gereja di gereja Belanda di tempat aku melayani di sini. Tapi ya karena sakit kepalanya terlalu parah, di subuh-subuh aku minum obat jam 4 pagi lah kurang lebih. Terus setelah itu aku coba tidur, jam 9 aku bangun lagi, masih tetap sakit kepala itu nggak hilang gitu. Dan aku timpa lagi obat, ya biasa kalau di Belanda itu obat paling mujarab paracetamol ya kan. Dan maksimum itu paracetamol yang aku konsumsi itu 500 mg satu butir, ya biasa aku langsung dua berarti 1000 mg kan setiap kali aku konsumsi, dan itu maksimal 6 dalam sehari kalau di Belanda ya. Dan di sini kalau nggak terlalu urgent itu dokter nggak mau ketemu gitu. Jadi cuma konsultasi lewat telepon, dan kalau nggak demam, nggak yang sampai kita udah parah banget gitu, cuman disuruh minum paracetamol. Jadi aku udah tahu jawabannya gitu, nggak perlu ke dokter, aku udah tahu lah gitu. Dan walaupun sambil nahanin sakit kepala ini gitu, terus akhirnya ya aku udah
4 paracetamol masih gak mempan. Sampai akhirnya hari Minggu aku tepar, barulah aku mulai tersadar bahwa oke deh, aku harus ngerem gitu. Karena ya sebelumnya aku pikir oh ini cuma batuk pilek doang bisa sembuh. Oh ternyata larinya ke sakit kepala, dan aku memang lemahnya di kepala. Kalau udah sakit kepala aku udah gak bisa apa-apa gitu. Dan kemarin sakit kepalanya sampai kayak mau muntah berapa kali terus, dan udah rasanya nggak sanggup banget. Udah minum paracetamol, minum obat, tetap aja masih sakit gitu. Dan ya itulah puncak kelemahan aku. Tapi tetap Tuhan luar biasa. Saat aku sakit itu aku bisa merenung, koreksi diri gitu. Terus aku yang akhirnya minta ampun juga sama Tuhan karena aku selama ini uh, agak bukan menyepelekan sih, lebih kepada menganggap enteng lah gitu penyakit aku ini. Jadi ya harusnya aku lebih peduli gitu guys. Dan di situ aku tersadar ya, ternyata jadi murid Yesus itu nggak gampang ya gitu. Nah, aku merasa ini serangan juga gitu secara spiritual ya. Kan kita hidup kita peperangan roh kan. Nah, itu kemarin posisinya lagi mau melayani Tuhan gitu, dan aku kalah. Aku sedih sih. Aduh Tuhan maafkan aku, ampuni aku kalah gitu. Harusnya kalau aku lebih menjaga diri lagi, eh, aku harusnya nggak sakit kayak gitu. Terus eh, harusnya itu aku bisa datang pelayanan gitu. Aku sedih juga karena kemarin pas perjamuan kudus lagi kan, kalau di gereja aku minggu pertama tiap bulan itu perjamuan kudus gitu. Dan ya itulah ya, eh, pelajaran yang aku dapat. Dan aku sih tetap maju terus pokoknya. Ke depan aku akan tetap rajin lagi, karena saat kemarin ini aku sakit jujur, makanya jadi kena serangan juga. Itu aku nganggap semua aktivitas biasa, tapi aku dosis untuk dengerin khotbah, baca Alkitab, mendekatkan diri sama Tuhannya itu jauh 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 sekali itu intensitasnya kebanding saat aku nggak sakit gitu. Jadi ya itu makanya mungkin aku merasa juga jadi kayak ada kayak rasa oh serangan nih, padahal ya dari diri aku sendiri juga yang tidak menjaga gitu kan kesehatan ini. Terus ya akhirnya pelajaran buat aku yang aku dapatkan untuk testimoni kesaksian kali ini, bahwa menjadi murid Yesus itu nggak gampang gitu. Kamu ini mau jadi follower atau disciples gitu kan. Jadi ya itu yang Tuhan tanya ke aku saat aku sakit. Jadi ya akhirnya aku sadar, ya Tuhan, aku nggak mau cuma jadi follower. Aku nggak mau cuma jadi pengikut Yesus doang gitu. Aku pengen jadi murid Yesus. Aku mau dimuridkan. Aku mau belajar gitu dari kejadian aku sakit ini. Ya kalau namanya murid Yesus kan tetap harus taat ya kan. Harusnya aku tetap menyediakan waktu untuk intimasi sama Tuhan, untuk rajin baca Alkitab. Tapi saat sakit ini aku jadi lembek gitu kan. Aku pikir aduh lagi sakit nih Tuhan, ya udahlah nantilah tunggu sembuh gitu kan. Nah jadi doanya ya udahlah Tuhan, selamat pagi, terima kasih udah cepatlah doanya langsung pergi kerja gitu. Dan kadang ngantuk-ngantuk juga ketiduran gitu kan, terus bangun lagi gitu. Nah itu yang aku merasa ini yang harus dibenahi nih, murid Yesus nggak kayak gini gitu. Dan itulah guys, aku belajar juga gitu. Dan saat aku baca Alkitab ya aku lihat dari cerita Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus bikin mujizat, oh followernya banyak ya kan, yang cuma ngikutnya banyak tapi cuma pengen sekedar follower gitu. Karena Tuhan Yesus itu memang luar biasa banyak bikin mujizat kan saat itu ya. Tapi setelah Tuhan Yesus mulai khotbah, kasih isi khotbah yang lumayan berat, susah ditelaah ya sama diri orang-orang. Dari yang 5.000 orang laki-laki itu, yang cerita 5 roti 2 ikan itu kan, awalnya itu para pengikut Yesus dari banyak followernya, akhirnya mereka merasa berat. Terus singkat cerita, ini ya Alkitab yang perjanjian baru yang aku baca kemarin ini gitu kan, ternyata sisa 70-an. Dari 70-an murid Yesus itu dikirimlah 22 untuk menyebarkan Injil kan. Tapi saat Tuhan Yesus disalibkan, ya ini memang
satu yang aku belajar juga gitu, jadi murid Yesus itu nggak gampang. Sampai seorang Rasul Petrus menyangkal Yesus 3 kali gitu kan. Aku ini siapa gitu, yang aku belajar lagi. Aku bilang, Tuhan memang nggak mudah, tapi kalau aku ini nggak mau menyerah, walaupun sakit, kedepannya tetap aku mau benahi ini. Itu yang tekad mama ini ya. Sambil jaga anak pun kesaksian harus jalan terus, karena aku yakin dan percaya Tuhan kasih momen ini, Tuhan kasih konten testimoni ini bukan cuma sekedar konten, tapi aku berharap biar orang yang mendengarkan kesaksianku ini juga ikut diberkati. Mungkin gak cuma aku yang lagi ngalamin sakit. Kalian di luar sana mungkin juga lagi ngalamin sakit, mau berdoa juga susah, mau baca Alkitab juga susah gitu kan, apalagi mau pelayanan gitu kan. Nah, satu lagi yang pas-pasan kemarin ini aku lagi tepar, besokannya aku mulai kerja kan, aku seneng banget dengar khotbah gitu kan. Walaupun aku sakit pun khotbah dari gembalaku, tentunya untungnya zaman sekarang ada live streaming ya, masih bisa aku dengar. Terus ada khotbah-khotbah juga yang lain-lain, aku banyak dengar beberapa pendeta selalu. Terus pas kemarin aku dengar satu pendeta bilang gini, kalian merasa gak sih kalau lagi pelayanan itu banyak serangannya? Wah, itu aku banget tuh, kayak rasanya baru kejadian kemarin di minggu gitu. Kita hari Seninnya aku denger, wah ini khotbah buat gue banget gitu, itu yang dalam hati kan. Terus aku dengerin, terus Pak Pendeta ini bilang, karena iblis itu nggak suka kamu melayani Tuhan. Wah itu kan, oh berarti tuh tanpa aku sadari ternyata peperangan rohani juga ya secara spiritual gitu. Dan aku baru tersadar setelah mendengar khotbah itu gitu. Oh mungkin karena itu gitu, makanya untuk menjadi murid Yesus benar-benar gak gampang, karena kita harus juga mengalami perangan roh, dan kita juga harus pikul salib, kita harus menyangkal diri. Ya emang saya tuh kira jadi Kristen enak ya. Kalau secara dunia kita memang harus menanggalkan kedagingan kita gitu. Dan tentang pikul salib itu ada ayatnya kan di Matius 16 ayatnya yang ke-24. Itu adalah ayatnya hari ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, di situ jelas banget kan guys, sudah disebutkan bahwa kita benar-benar harus pikul salib gitu. Dan aduh, kalau salib yang dibilang aku hadapi cuman sebagai mama ini nggak ada dibandingkan dengan salib yang Tuhan Yesus waktu itu pikul 2000 tahun lalu, itu nggak ada apa-apanya gitu aku sebagai mama ini. Dan akhirnya aku di situ disadarkan gitu bahwa ya memang ternyata aku ini banyak yang harus aku perbaiki gitu. Untuk menjadi murid Yesus itu nggak gampang, banyak yang diri aku yang harus benahi gitu kan. Terus sakit ini pun ya dibilang serangan-serangan juga akunya sendiri bandel ya kan, udah harusnya istirahat aku masih tetap aja jor-joran aku aktivitas sehari-hari gitu. Dan itu yang aku mulai belajar dari kejadian ini gitu. Dan apapun itu ke depan, aku tetap akan fight terus yang namanya melayani Tuhan, walaupun sakit, walaupun apapun keadaannya, suaraku pun udah hilang gitu kan, tetap aku posting gitu, tetap aku pengen menyebarkan Injil gitu kan, dan dari kesaksian aku ini gitu. Dan bagaimana Tuhan luar biasa menyadarkan aku gitu. Oh itulah suara Roh Kudus ya, yang selalu mengingatkan, menyadarkan kita gitu, bahwa kita itu nak gitu, kamu itu harusnya jaga diri, kamu itu harusnya nggak boleh kecapean, tapi kamu juga harus belajar gitu, benahi diri, haruslah kamu pikul salib gitu kan di kehidupan ini. Dan tetap ya tujuan kita adalah kekekalan, hidup kekekalan itu setelah hidup kita yang ada di dunia ini gitu kan. Dan menjadi murid Yesus ternyata nggak gampang. Kalau cuma sekedar follower, cuma ke gereja doang, melayani doang gitu di gereja Singer misalnya, atau live streaming atau pelayanan apapun gitu, ya kita cuma jadi follower aja gitu. Tapi kalau benar-benar dimuridkan di kehidupan kita sehari-hari, mengalami masalah, mengalami penyakit, ya kan, mengalami apapun itu, disitulah kita proses ya, berproses dengan Tuhan gitu. Mau nggak kita dimuridkan gitu. Jadi disitulah yang Tuhan ingatkan, Tuhan tanya gitu, Nana, kamu mau menjadi sekedar follower atau mau menjadi murid aku gitu, yang
Itu Roh Kudus bantu tanyakan ke aku, guys. Ya, bro dan sis semuanya, bagaimana dengan kalian? Ya kan? Aku juga ditegur gitu dari keadaan aku, dari sakit kepala aku ini gitu, dan aku tetap mau setia melayani Tuhan. Apapun itu, aku akan fight terus gitu. Dan minggu-minggu depan aku akan taat lagi dengan jadwal pelayanan. Terima kasih banyak untuk teman-teman gereja yang sama-sama bekerja juga ya, yang melayani Tuhan, yang menggantikan aku. Kayak benar-benar mendadak aku sakit kepala itu gak ketahanan banget gitu hari itu. Dan hari Seninnya aku udah mulai pulih, tapi tetap masih harus minum paracetamol juga. Sampai hari ini pun masih paracetamol, tapi sudah mulai beristirahat. Aku melihat ada kesempatan, pas-pasan anakku tidur, aku mulailah ini rekaman ya kan, untuk testimoni. Tapi setelah ini aku pasti akan jaga diri dan aku pasti akan banyak-banyak istirahat. Tuhan memang sudah mengingatkan aku untuk tidak cuman jadi sekedar pengikutnya, tapi juga menjadi muridnya. Dan bagi kita secara kedagingan itu gak gampang. Kita harus fight. Hidup itu peperangan. Peperangan secara spiritual, peperangan rohani gitu. Karena terjadi peperangan secara spiritual ini karena iblis itu gak suka kalau kita melayani Tuhan gitu. Tapi justru karena si iblis ini gak suka kita melayani Tuhan, aku akan tetap setia melayani Tuhan. Itu yang apa ya, bukan nantangin ya, yang memang that's the way it is gitu. Kalau kita udah merasa terpanggil, Tuhan yang pilih kita ya, bukan kita yang pilih Tuhan kalau udah sampai ke tahun ini. Nah guys, anakku udah bangun, jadi udah harus closing dulu teman-teman semua. Si Jody sudah bangun tidurnya tepat di depan aku sambil kita kesaksian ya kan. Nah kembali lagi guys, jadi apapun yang terjadi aku gak akan patah semangat tetap melayani Tuhan gitu. Nah jadi saat kita mungkin sebagai Kristen biasa yang cuman sekedar pengikut gitu kan, follower Yesus ya, kita cuman sekedar ke gereja, kita pelayanan gitu kan, tapi kita masih kedagingan juga gitu. Terus masih apa ya, cuman anggap kekristenan itu adalah kegiatan rutinitas sehari-hari gitu. Itu mungkin peperangannya nggak sekeras saat kita memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus dan mau dimuridkan menjadi murid Yesus gitu. Karena saat kita cuma sekedar ngikut-ngikut gitu, menjadi follower, itu ya si iblis gak terlalu usaha keras peperangan secara roh gitu, karena ya mereka merasa ya dagingnya masih kuat kok gitu. Udah gak perlu peperangan roh, iblis udah punya lah ininya, lemah-lemahnya kita yang mana itu udah tahu lah gitu. Jadi itu kita masih setengah-setengah gitu. Tapi saat kita benar-benar total mau jadi murid Yesus, yang benar-benar mau belajar, mau dimuridkan, mau melayani sungguh-sungguh, iblis gak suka itu. Itu yang aku mau fight. Bro dan sis di luar sana, mungkin kalian juga sedang fight apapun yang kalian hadapi, aku gak tahu. Tapi kita sama-sama semangat yuk, kita sama-sama tetap terus punya api yang tidak padam. Jaga pelita itu jangan sampai padam ya. Tetap punya api yang motivasi hati kita melayani Tuhan gitu. Disitulah kita akan mendapatkan tempat di kerajaan Allah, di kekekalan itu. Jangan lupa ya, hidup kita di dunia cuma sementara gitu. Jangan sampai akhir hidup kalian terus kalian terjatuh gitu, terus bikin dosa, terus akhirnya kalian meninggalkan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Tetap pegang terus gitu apapun keadaannya, walaupun kalian ternyata lagi dalam sakit parah, atau kalian dalam kesulitan ekonomi, atau apapun itu yang kalian hadapi, aku nggak tahu. Tapi tetap aku pengennya kesaksian aku ini bisa memberkati dan menguatkan kalian semua. Ya kan, testimonial semuanya udah sampai sini dulu. Kesaksian Nana udah panjang banget nih kali ini, dan si Jody udah bangun ya anakku. Aku mau kasih dia susu dulu guys. Kita akan kembali lagi di testimoni minggu depan. Tentunya setiap hari Jumat Nana akan selalu rajin posting di jam yang sama ya, jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya kan, walaupun tinggalnya di Belanda, tetap waktu tayangnya Indonesia bagian Barat guys. Oke deh kalau gitu, testimoni semuanya, apapun yang kalian hadapi sekarang, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.